Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar Pak Hastian? Alhamdulillah Pak Fadil dan Bu Faridah sehat semuanya ya Pak, Bu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak. Bapak sehat. Alhamdulillah. Oke, saya kan di sini sebagai observer ya Pak. Nggih. Saya akan mengobservasi cakapan coaching antara Pak Fadil dengan Bu Faridah kali ini. Tapi sebelumnya, karena di sini Pak Fadil sebagai coach, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak terhadap Pak Fadil Pak. Nggih Pak. Pak Fadil. Nah, Iya Pak. dari percakapan coaching nanti, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan, Pak? Nggih Pak. Rencana dari kegiatan coaching ini nanti saya akan yang saya kembangkan adalah proses mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach Pak. Oke, Pak. Kemudian beralih ke pertanyaan kedua ya, Pak. Nggih Pak. Pada kedua ini, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam Yang kegiatan yang ini, Pak? akan saya kembangkan ini Pak pada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir nih, Pak Fadil, Nggih. adakah sebuah indikator yang diinginkan oleh Pak Fadil dalam proses percakapan coaching ini? Nggih. Indikatornya Pak, dari percakapan coaching ini saya mengharapkan coach saya itu bisa menemukan solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi oleh coach itu sendiri Pak Hastian. Oke Pak Fadil, Bu Farida, mungkin itu dulu yang saya perbincangkan di kegiatan pra-observasi ini. Kemudian Pak Fadil dan Bu Farida sudah siap ya melakukan percakapan coaching? Nggih Ya, Pak, salah insya Allah siap siap Pak. ya. Monggo Pak, tempat dan waktu saya persilahkan Pak. Nggih, terima kasih Pak Hastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fadlil? Alhamdulillah sehat Ibu, Bu Farida. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu Farida? Agak kurang baik Pak kayaknya. Iya tadi saya juga Bingung Pak. lihat panjenengan kok kayaknya lagi ada masalah gitu Bu Farida. Kira-kira ada masalah apa ya Bu? Barangkali bisa diceritakan Ibu. Pak, itu dia Pak, saya itu sedang bingung Pak. Apa Bapak Fadlil ada waktu sekarang? Nggih, Ibu Farida, kita ada waktu beberapa menit ke depan ya. Mungkin Ibu Farida punya masalah apa? Barangkali ada yang perlu disampaikan. Monggo panjenengan apa yang mau disampaikan pada kegiatan ini Ibu? Gini Pak, saya itu bingung mau mulai dari mana ya. Penting sekali Pak saya ini. Nggih. Saya itu menghadapi beberapa murid saya yang seberantem Pak. Saya pusing sekali menghadapinya Pak. Setiap hari selalu saja ada saja yang menangis karena berantem dengan temannya. Dan saya sering melihat langsung bagaimana siswa itu kalau berantem itu sangat mengkhawatirkan sekali Pak. Kadang kalau berantem itu saling memukul, menendang dengan sangat membabi buta lah itu padahal masih kecil nih Pak. Nah, dengan kejadian yang seperti itu yang setiap hari selalu ada nih Pak. Rasanya saya itu terbawa emosi juga kalau melihat kejadian yang seperti itu Pak. Nggih. Tadi Ibu sudah menyampaikan tentang murid-murid Ibu yang begitu aktif
sehingga Ibu Gitu. apa namanya Terlalu kewalahan ya aktif. untuk mengatasi murid-murid yang aktif itu. Tapi Ibu sudah berusaha ya Bu untuk mengatasi hal ini. Kira-kira usaha apa saja Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi murid itu Bu? Usahanya saya itu sudah pada saat misalnya ada kejadian yang seperti itu, saya itu biasanya menerapkan segitiga restitusi yang telah saya pelajari gitu dalam Hmm. kegiatan guru penggerak, yang diantaranya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas bahwa kesepakatannya di kelas kita itu harus saling menyayangi. Tapi itu dia Pak, mungkin masih anak-anak ya, belum terlalu paham dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadinya ya keesokan harinya terulang kembali anak-anak yang berantem seperti itu Pak. Dan bisa dititeni atau diciri ini bahwa yang berantemnya ya anak-anak itu juga gitu Pak. Nah, dan saya perhatikan bahwa yang berantem itu sepertinya punya masalah dengan cara mengendalikan emosi Pak, seperti itu. Oh, nggih nggih nggih. Luar Jadi biasa ternyata bagaimana Ibu ya sudah kira-kira nggih, Ibu sudah penyelesaiannya? bisa apa namanya ya tadi eh mengidentifikasi masalahnya dari anak-anak tersebut. Eh kira-kira hambatan apa Ibu yang ada ketika Ibu menerapkan segitiga restitusi itu Ibu? Nah, hambatannya ya si anak itu belum, walaupun pada saat direstitusi si anak dia paham gitu, tapi keesokan harinya ya diulang lagi, itu hambatan saya Pak. Oh, Masya Allah. Tapi luar biasa Jadi Ibu ya, dengan sudah mengulang menerapkan lagi, padahal segitiga kemarin katanya restitusi. sudah janji tidak akan mengulangi, tapi Iya. ternyata ya diulang kembali gitu Pak. Oh, nggih nggih. Luar biasa Ibu. Kira-kira Ibu punya rencana apa Ibu untuk hal ini Bu? Rencana saya sih kalau biasanya ya, nah ini sudah saya rencanakan jauh-jauh hari sih, karena tapi masih maju mundur karena ya mungkin saya pikir namanya anak-anak gitu, pasti kelas 2 mungkin yang namanya berantem itu hal yang lumrah bagi anak gitu. Iya. Tapi lama-kelamaan saya agak ngeri juga karena itu sudah merupakan kekerasan fisik gitu, antar anak gitu, antar siswa. Nah, yang saya rencanakan itu, yang saya masih belum dilakukan adalah saya berencana untuk memanggil orang tuanya dan Hmm. merestitusi si anak tersebut bersama dengan pendampingan bersama orang tuanya. Itu Pak yang akan saya rencanakan seperti itu Pak. Bagaimana kayaknya menurut Pak Fadlil ya, dengan rencana saya tersebut? Wah, ini luar biasa Ibu. Panjenengan mau merestitusi anak juga orang tuanya. Itu saya kira hal yang luar biasa Bu, yang mungkin panjenengan perlu tindak lanjuti. Bu, kira-kira hal baik ini kapan Ibu laksanakan Bu? Saya berencana untuk segera setelah kita, alhamdulillah setelah kita berbicara dengan Pak Fadlil, saya ingin segera melaksanakannya Pak, agar segera terselesaikan bagaimana di kelas saya itu bisa kondusif tanpa adanya siswa yang berantem yang seperti itu gitu Pak. Oh, Jadi nggih. saya ingin segera melaksanakannya, mungkin keesokan harinya Pak. Oh, nggih. Kira-kira siapa saja Bu yang terlibat untuk kegiatan ini Ibu? Yang saya libatkan dalam kegiatan restitusi ini adalah ya orang tua dan juga murid-murid saya Pak. Jadi saya berharap dengan adanya restitusi seperti ini antara murid dengan orang tuanya itu bisa dijadikan pelajaran bagi siswa-siswa yang lainnya Pak. Jadi tidak terjadi lagi hal-hal yang
sangat mengerikan seperti itu ya Pak, karena berantem itu kan di dalam sekolah itu harus ramah anak, tidak boleh ada kekerasan gitu Pak. Mudah-mudahan Oke. dengan ini bisa terselesaikan seperti itu Pak. Oh, nggih. Saya kira ini luar biasa, bagus sekali usaha panjenengan Ibu. Mudah-mudahan panjenengan bisa melaksanakannya Ibu ya. Panjenengan sudah menemukan masalah dan panjenengan sudah tahu solusinya. Saya berharap nanti Ibu benar-benar bisa melaksanakan ini semua dengan semangat sehingga apa yang Ibu harapkan itu bisa tercapai Ibu ya. Gitu, alhamdulillah. Saya Sekarang tunggu ya saya Bu sudah Farida. agak lega Pak setelah berbincang-bincang dengan Bapak. Nggih, nggih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Bu Farida. Bapak. Oke. Baik Pak Fadil, Bu Farida, Pak. percakapan coaching sudah selesai. Nggih. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap coach pasca observasi percakapan tadi. Oke, dengan Pak Fadil. Iya, Pak. Pak Fadil, Iya, Pak. Gimana, Pak? apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat percakapan coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah Pak Fadil harapkan? Oh, nggih, Pak. Tadi saya sudah melaksanakan coaching ini bersama coach saya yaitu Bu Farida, dan saya sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan alur Tirta Pak, yaitu saya tadi sudah menanyakan tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga tadi coach sudah bisa menemukan masalahnya, menceritakan masalahnya, dan juga ada solusi dari coach itu sendiri Pak Hastian. Luar biasa sekali Pak. Saya juga mengamati percakapan tadi dan Pak Fadil. Iya Pak. Proses coaching tadi antara Pak Fadil dengan Bu Farida sudah berjalan dengan baik Pak. Iya Pak. Dan juga sudah menurut alur Tirta. Dan juga Pak Fadil sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Farida sebagai coach, sehingga Bu Farida bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Farida. Nah, Pak Fadil, pertanyaan yang terakhir ya. Iya Pak. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah percakapan coaching ini, Pak Fadil? Saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu yang saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami alur cerita lagi Pak, sehingga saya nanti akan dapat melakukan kegiatan coaching di kesempatan lain, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga nanti coach sendiri bisa menggali potensi dirinya dan menemukan masalah solusi-solusi dari coach itu sendiri Pak. Sangat bagus sekali Pak. Mungkin itu saja Pak. Semoga percakapan antara Pak Fadil dengan Bu Farida di lain kesempatan, dan mungkin perkembangannya Bu Farida seperti apa bisa dilaksanakan lagi ya Pak. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri sebagai observer. Dan saya akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.